Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun jutaan umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di satu tempat yang sama, pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka datang dengan tujuan yang sama, yaitu menunaikan ibadah haji. Namun di balik khusyukan ibadah ini, ada satu fakta yang sering luput dari perhatian kita. Penyelenggaraan haji sebenarnya adalah operasi manajemen massa terbesar di dunia. Bayangkan saja, lebih dari 2 juta orang bergerak bersama dalam waktu yang hampir bersamaan, menuju lokasi yang sama, dengan rangkaian ritual yang sama. Jika tidak diatur dengan sistem yang sangat presisi, maka potensi risiko bisa sangat besar. Karena itulah pemerintah Arab Saudi tidak lagi memandang penyelenggaraan haji sebagai rutinitas tahunan biasa, melainkan sebuah proyek logistik global berskala raksasa. Lalu pertanyaannya sekarang, seberapa siap Arab Saudi menghadapi Haji 2026? Apakah pembangunan besar-besaran yang dilakukan selama ini benar-benar mampu menjamin keamanan dan kenyamanan jutaan jemaah? Atau justru masih ada tantangan besar yang perlu kita waspadai? Di video ini kita akan membedahnya secara objektif berdasarkan data dan fakta. Mulai dari kapasitas jemaah, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam sistem keamanan haji. Untuk memahami kesiapan Arab Saudi, kita harus mulai dari satu hal penting. Angka jemaah. Pada penyelenggaraan haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026, pemerintah Arab Saudi menargetkan jumlah jemaah global mencapai sekitar 2,5 hingga 2,7 juta orang. Ini bukan angka sembarangan. Target ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang tertuang dalam program besar mereka, yaitu Saudi Vision 2030. Jika kita melihat ke belakang, kapasitas haji memang terus berubah dari waktu ke waktu. Pada era 1990-an, jumlah jemaah haji masih berada di kisaran 1 hingga 1,5 juta orang. Kemudian pada tahun 2010 hingga 2012, jumlah ini sempat melonjak hingga 3 juta jemaah. Namun lonjakan ini ternyata memunculkan masalah serius. Kepadatan yang terlalu tinggi menyebabkan berbagai risiko keselamatan. Akibatnya pada tahun 2013, saat proyek perluasan Masjidil Haram dimulai, Arab Saudi bahkan sempat memotong kuota haji seluruh dunia hingga 20%. Langkah ini diambil demi keselamatan jemaah. Setelah pandemi COVID-19, kapasitas haji kembali dipulihkan secara bertahap. Tahun 2023 sekitar 2,1 juta jemaah. Tahun 2024 dan 2025 meningkat menjadi sekitar 2,3 juta jemaah. Dan kini di tahun 2026, target kembali dinaikkan mendekati 2,7 juta jemaah. Namun peningkatan ini tidak dilakukan sembarangan. Arab Saudi menerapkan aturan baru bahwa setiap tambahan jemaah harus diimbangi dengan ketersediaan ruang minimal di area Arafah dan Mina. Artinya kapasitas tidak hanya dihitung dari jumlah orang, tetapi juga dari ketersediaan ruang fisik yang aman. Bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia masih menjadi pengirim jemaah haji terbanyak di dunia. Kuota dasar Indonesia tetap berada di angka 221.000 jemaah. Namun pemerintah Indonesia juga sedang mengupayakan tambahan kuota sekitar 20.000 jemaah. Jika disetujui, maka total jemaah Indonesia pada tahun 2026 bisa mencapai sekitar 241.000 orang. Ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat Indonesia yang sudah lama menunggu antrean haji. Namun di sisi lain, tambahan kuota juga membawa tantangan baru. Karena setiap tambahan jemaah berarti harus ada penambahan jadwal penerbangan transport bus catering pengingan layanan kesehatan. Dengan kata lain, peningkatan kuota tidak hanya soal jumlah orang yang berangkat, tetapi juga tentang kemampuan sistem untuk melayani mereka dengan baik. Jika kita melihat lebih dalam, semua perubahan besar ini sebenarnya bukan hanya untuk Haji 2026, melainkan bagian dari proyek transformasi besar Arab Saudi yang dikenal dengan nama Vision 2030.
Program ini digagas oleh putra mahkota Mohammed bin Salman. Tujuannya sangat jelas. Arab Saudi ingin mengurangi ketergantungan pada minyak dan mengembangkan sektor ekonomi lain. Salah satu sektor yang paling potensial adalah wisata religi. Karena setiap tahun jutaan umat Islam datang ke dua kota suci, Mekah dan Madinah. Dalam visi jangka panjangnya, Arab Saudi bahkan menargetkan mampu melayani 30 juta jemaah umroh dan 5 juta jemaah haji setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut, mereka mulai membangun konsep Mekah Smart City. Di masa depan, berbagai layanan jemaah akan terhubung dalam satu sistem digital. Mulai dari transportasi, hotel, hingga akses masuk ke area ibadah. Semua bisa dikontrol melalui teknologi biometrik dan aplikasi smartphone. Namun tentu saja muncul pertanyaan kritis. Apakah digitalisasi ini benar-benar mempermudah jemaah? Atau justru menambah kompleksitas bagi jemaah lansia yang tidak terbiasa dengan teknologi? Ini menjadi tantangan yang masih terus diuji. Salah satu fokus pembangunan terbesar berada di area yang paling padat saat haji, yaitu Mina. Mina dikenal sebagai kota tenda yang dikelilingi oleh pegunungan batu. Lahan di sini sangat terbatas. Karena itu Arab Saudi melakukan langkah besar. Mereka meratakan beberapa lereng gunung untuk menciptakan area baru bagi jemaah. Bahkan kini mulai dibangun tenda bertingkat 2. Tenda-tenda ini dilengkapi dengan sistem sanitasi terintegrasi, jalur evakuasi yang lebih jelas, fasilitas pendingin yang lebih baik. Selain itu, jalur pejalan kaki menuju tempat lontar jumroh juga mengalami perubahan besar. Kini banyak jalur yang dilengkapi kanopi raksasa, sistem kabut air pendingin, kipas pengembun otomatis. Tujuannya jelas, mengurangi risiko heat stroke yang selama ini sering terjadi saat puncak haji. Namun bagian yang paling revolusioner dalam penyelenggaraan haji 2026 adalah sistem keamanannya. Jika dulu keamanan hanya mengandalkan petugas di lapangan, kini Arab Saudi mulai menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Lebih dari 100.000 personel keamanan disiagakan selama musim haji. Namun yang membuat sistem ini berbeda adalah dukungan teknologi. Di berbagai lokasi strategis dipasang lebih dari 15.000 kamera pintar. Kamera ini bukan hanya merekam, tetapi juga mampu menganalisis kepadatan manusia secara real-time. Jika sebuah area mulai terlalu padat, sistem akan langsung memberi peringatan kepada petugas untuk mengalihkan arus jemaah. Selain itu juga digunakan drone pengawas, sistem pengenalan wajah, kartu identitas biometrik. Tujuannya adalah 1. Mencegah masuknya jemaah haji ilegal yang bisa menyebabkan kepadatan tak terkendali. Karena Arab Saudi kini menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap haji ilegal. Melihat semua perubahan ini, jelas bahwa penyelenggaraan haji sedang memasuki era baru. Era di mana teknologi, infrastruktur, dan sistem keamanan bekerja secara terintegrasi. Namun satu hal tetap tidak berubah. Ibadah haji tetap membutuhkan kesiapan dari setiap jemaah. Bukan hanya kesiapan fisik, tetapi juga kesiapan mental dan pemahaman manasik. Karena sehebat apapun sistem yang disiapkan, keberhasilan ibadah haji tetap bergantung pada kesiapan pribadi setiap jemaah. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu semua. Dari berbagai peningkatan fasilitas yang kita bahas tadi, menurut Anda, bagian mana yang paling penting bagi kenyamanan jemaah haji? Apakah infrastruktur, layanan kesehatan, atau justru sistem keamanan berbasis teknologi? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting seputar haji dan umroh. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk bisa menjadi tamunya di Tanah Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.